Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah tarwih Masjid Mujahidin Lubuk Alung yang saya hormati, kita terinspirasi oleh tulisan besar yang masih terpajang, Nuzul Al-Quran. Memang bulan Ramadan itu ada setidaknya 10 nama. Salah satu namanya bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Karena memang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ini sudah kita ketahui bersama. Ada satu tanggal, yaitu tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzul Quran. Pada tanggal itulah Al-Quran diturunkan pertama kali dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Bapak dan Ibu sekalian, karena hari Nuzul Quran itu diperingati di negeri kita. Bukan saja hari Nuzul Quran, tapi ada hari-hari besar Islam yang lain. Apakah itu Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, hari Isra Mi'raj 27 Rajab, dan di kalender Masehi apabila bertepatan dengan tanggal tersebut, itu tulisannya dibuat dengan tinta merah, dan secara nasional itu dipandang sebagai hari libur, sehingga ada istilahnya HBN HBI, Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam. Kenapa itu ada di negeri kita? Karena negeri kita itu mayoritas Islam, bukan sekadar mayoritas Islam. Itu adalah merupakan wujud kesadaran kelahiran Republik Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan agama Islam. Kalau ada orang Indonesia yang berpendapat tidak ada bagai kontribusi Islam lahirnya NKRI dong, atau perlu barajat. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena ada 7 negara yang pernah menjajah awak. Ada Spanyol, ada Perancis, ada Portugis, ada Inggris, Belanda, Jepang. Itu pernah menjajah negara awak sadonya. Walaupun yang paling viral atau yang paling terkenal itu adalah Belanda, Jepang. Belanda terkenal dek lamonyo, Jepang terkenal dek kejamnya. Itu nang awak baca dalam sejarah. Nah, kita ambil coupling ikut saja Pak. Belanda menjajah negara awak 350 tahun, 3,5 abad. Tambah 3 tahun Jepang. 350 tahun atau 355 tahun dijajah negara awak di Belanda Jepang, belum masuk dan lain-lain. Keinginan dan adanya pemikiran untuk mengusir penjajah itu baru muncul kurang lebih 53 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi sekitar 300 tahun Belanda di negara awak belum ada pemikiran manusia penjajah. Baraka bodoh kabongaknya sangke itu awak. Lah 300 tahun penjajah mengeruk kekayaan awak tenang-tenang saja, galak juga baru. Apabila muncul ada keinginan untuk mengusir penjajah
keinginan baru muncul untuk mengusir penjajah adalah di awal tahun 1900. Jadi di tahun 1800 itu belum ada sama sekali keinginan untuk mengusir penjajah. Apa yang menyebabkan? Nah Bapak Ibu, di akhir tahun 1800 itu Belanda mendirikan sekolah di Ngariwako. Itu banyak sekolah. Pak nan guru sejarah lebih apa pada apa? Ibu-ibu nan guru sejarah lebih apa pada apa? Ada sekolah itu namanya government Chinese, ada government European, sekolah Belanda khusus untuk orang Cina, sekolah Belanda khusus untuk orang Eropa, ada Indian government khusus untuk pribumi. Walaupun sekolahnya banyak, tapi visi misinya cieknya Pak, membuat orang Eropa nanti tinggal di negara Wako, membuat orang Cina nanti tinggal di negara Wako, membuat orang pribumi atau nenek moyang awak cinta Belanda. Nah itu visi misi sekolahnya. Dan itu berhasil. Tandanya berhasil. Lah banyaklah orang Cina, orang Eropa, orang awak menjadi Belanda. Apa caranya? Ayahnya orang awak, induknya orang awak, bantuannya bantu orang awak, tapi utaknya utak Belanda. Nah sampai belakang kok siswa-siswanya masih ada terangan awak. Kecilnya anca hidup sama Belanda siswa. Nah itu contohnya yang sudah kena oleh suntik imunisasi sekolah Belanda kok. Nah Bapak Ibu, sangke tulung nado keinginan mengusir penjajah. Abang mangko sampai muncul liado pemikiran untuk mengusir penjajah di negara Wako. Aku Pak Denim. Di awal tahun 1900 mulailah ada orang awak kok, ya, nambah sekolah. Dan pertanyaan cile, bang mangko sampai tidak ada pemikiran untuk mengusir penjajah. Sebab penjajah yang bercokol di negara awak, bahkan seluruh penjajah di dunia, siapa penjajahnya? Semakannya minumnya tetap teh botol susu. Siapa penjajahnya? Cita-citanya tiga Pak. Pertama, rakyat yang dijajah harus miskin. Yang kedua, rakyat yang dijajah harus bodoh. Dan yang ketiga, rakyat yang dijajah harus terbelakang. Aku siasen dan penjajah cita-citanya tiga. Kenapa rakyat yang dijajah harus miskin? Sabuk kalau di pabiannya kayo, mungkin masih terkenal ya Pak, Ibu, kabawa saradang ayo punya orang awaknya bakar aja di ladang menanam kopi segala macam, kan itu orang awaknya. Bangun kan tak boleh pribumi atau rakyat yang dijajah kayo, sebab orang kayo kok cenderung berkuasa. Orang kalau kayonya bagak Pak, awak bana lah kini mangko mengalati limu dia kata ke bawah, kadang otak kan dari saku-saku li berisi culah kosong saku pencong alak. Jadi bagak waktu kalau saku berisi. Orang kalau kaya cenderung berkuasa, dia bisa membeli apa saja dengan kekayaannya. Maka rakyat yang jajah tidak boleh kayo, kok melawannya. Yang kedua, rakyat yang jajah harus bodoh, tidak boleh bersekolah. Kan masih tekanan dari Pak Ibu kayak Belanda, sekolah 3 tahun boleh. Itu sekolah Belanda. Kenapa? Karena orang kalau sekolahnya tingginya jadi orang cerdas, cenderung berkuasa, panjang akalnya. Yang ketiga, rakyat ini jajah harus terbelakang, harus kolot, tidak boleh ada kontak dan kawan juga negara-negara lain. Sebab manusia kok makin banyak kawannya, dia makin banyak. Apalagi kalau kawannya itu orang adang-adang pula. Pak Upati dah kayak je, Pak Polres dah kayak je. Hanya kadang-kadang lah jadi Upati di kampung itu. Nah biasanya model tu. Jadi asal banyak kawannya banyak. Penjajah yang 3 ini cita-cita murninya. Sabuk dia ikulah maka orang awak tak ada tekanan nak mesti penjajah. Dia nyala dapat sesuap pagi, sesuap petang, nyala tanam. Nah baru di awal tahun 1900 mulai ada keinginan untuk mengusir. Kenapa? Ada orang awak cik-cik nambah sekolah. Kabalan dulunya sekolah. Di antaranya Muhammad Hatta. Di samping itu,
Di zaman kolonial Belanda itu kita sudah Islam juga seperti ini tadi sudah saya bilang. Lah banyak Jawa sampai ini haji Pak. Tapi di waktu itu tahun 1900 akhir tahun 1800 naik haji Wak dari Aceh baru Pak. Aku kawan-kawan di sana nantang dari Aceh lebih tahu Pak. Kenapa dari Aceh? Karena pada waktu itu belum ada armada khusus yang mengangkut jamaah haji dari Indonesia. Baru menumpang dengan kapal milik Belanda yang datang ke Indonesia untuk menjemput rempah. Menyapu buah palo, cangkeh, kopi, nanti ditanam siko di pasonya orang Wak Karajoman. Kapal itu datang sekali sampai bulan. Kadang lebih capek seminggu, kadang lebih lama seminggu. Sebelum sampai ke Eropa membawa rempah, singgah dulu ke terusan Suez. Menumpanglah orang awak juk kapal kopi ke Makkah. Karena dek datangnya ndak jaleh tanggalnya, maka nan dari Kalimantan, nan dari Sulawesi, nan dari Jawa, termasuk nan dari Sumatera, mulai dari Lampung. Jawa sebelum kapal itu tiba, nyolah dulu ke Aceh dulu. Manganya tiba di Aceh, menunggu kapal tiba. Apa kegiatannya? Manasih haji, beraja. Inilah yang menjadi latar belakang Aceh itu menjadi serabi Mekah Pak, bau orang Makkah. Ajuk kapal kau menumpang kalau ada tibanya. Kenapa kapal hanya satu-satunya bisa di Aceh? Sebab kapal kau kadang Pak, satu-satunya narmada atau pelabuhan kapal yang bisa menampung kapal sebesar itu hanya ada di Aceh. Hanya ada di Aceh. Sedangkan di pulau lain nggak boleh. Dermaga besar bisa menampung kapal kadang, menumpang aja itu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, nah kita semua tahu, nih haji kayak itu lalu nampak Pulau Ribat ini loh, bertahun-tahun, sehingga lama di Timur Tengah. Sedangkan di Timur Tengah waktu itu sedang terjadi pemberantasan TBC. TBC kan penyakit loh Pak, tahayul khurafat bid'ah, oleh gerakan Wahabi dengan Muhammad bin Wahab. Salah satu isi gerakan Wahabi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan termasuklah ke dalam ajaranku penjajah adalah mungkar. Orang jamaah haji dapat menangaku. Berarti berlaku tak bisa terus. Pulang ke Indonesia, bergabung jo kawan-kawan Muhammad Atta tadi. Akhirnya membuatlah kelompok-kelompok, mulailah ada keinginan nak mau siap penjajah. Bapak dan Ibu, salah satu tindakan yang dilakukan oleh mereka adalah mendirikan sekolah pula sebagai sekolah tandingan dari yang dibuat oleh Belanda. Sekolahnya itulah pondok-pondok Pak, di surau kau dibuat sekolah, di surau kau dibuat sekolah, tampilannya bentuk surau biasanya, padang sekolah dalamnya. Visi misi sekolah apa? Bertantangan atau kontraproduksi dengan apa yang dibuat oleh Belanda. Kalau sekolah Belanda membuat cinta Belanda, sekolah dibuat dari tokoh-tokoh awak Nasada tadi membuat pribumi benci Belanda. Nah 10 tahun 15 tahun sudah itu lah ada alumni-alumninya, itulah yang menjadi komandan-komandan perang gerilya melawan penjajah Belanda. Makanya Pak Ibu tidak bisa ditolak, tertulis dalam sejarah. Setiap terjadi perang gerilya melawan penjajah, itu komandannya pasti buya. Di antaranya siapa? Imam Bonjol. Buktinya Imam Bonjol itu adalah Ustadz, buya adalah tuangku. Buktinya kan gambarnya masih ada tergantung diri yang Pak. Pakaiannya Imam Bonjol kayak pakaian tentara atau pakai sorban? Pakai sorban. Walaupun padang di pinggangnya. Sorban itu pakaian orang baraja, orang mengaji, itu pakaian tuanku tuh. Artinya ini komandan perang. Di mana-mana saja terjadi perang gerilya melawan Belanda, ditangkap komandannya buya. Kenapa? Karena buya kalau raja paham benci Belanda itulah durinya. Artinya apa? Keinginan untuk mengusir Belanda itu baru datang setelah masuk ajaran Islam kepada mereka. Aku lah balik ke ceramah awal tadi. Kalau ada orang awak nak cialah, tidak ada gitu loh. Itu tidak belajar sejarah. Itulah yang menyebabkan Bapak dan Ibu, dasar negara kita Pancasila, sila pertamanya apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Makanya alam sahlatu prawira negara
mantan Menteri Agama Prodi sekian, Pancasila adalah dia umat Islam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu pula lah yang melatar belakangi, ya, negara kita bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi negara kita negara yang bertuhan, yang tidak punya Tuhan. Please go out, tidak boleh tinggal di negeri ini. Harus orang yang beragama tinggal di sini, dan kebetulan mayoritas agamanya adalah Islam. 87,7% masih Islam di negeri kita hari ini. Amakonyo setiap hari besar Islam orang libur di dalam rangka menghormati, termasuk di antaranya nuzul Quran. Nah Pak dan Ibu, itu lembaga ramal itu awal baru itu. Ini paham Ibu tahu? Alhamdulillah. Kenapa sebenarnya jika awak cari Al-Quran, awak teliti hadis, tidak ada sepotong dalil pun yang memerintahkan kepada kita untuk memperingati nuzul Quran. Tidak ada. Orang beriman, peringatilah nuzul Quran. Tidak ada. Tetapi para ulama bersepakat memperingati ini adalah baik, memperingati ini adalah perlu, karena diulang dan diingatkan balik. Nah kenapa perlu? Colah awak perhatian apa dan Ibu. Mangko nuzul Quran ko perlu awak peringati taruh. Ambo apresiasi kepada ustadz awak atau pengurus yang memediasi, yang memfasilitasi adanya acara peringatan nuzul Quran, berbagai kegiatan. Bagus itu. Adimah letak pentingnya. Ambo bertanya ke Ibu, bertanya ke Pak, kawak sadu alahnya. Tolong jawab elok. Lah barakali ya Pak jo Ibu datang ke dunia. Oh sekali kau baru semua tu orang rumah baru sekali kau datang ke dunia baru. Berarti dunia ini kampung baru kita. Berarti dunia ini baru kita kali ini datang. Kalau lah ada di antara Pak datang kanang kedua kali, tak siko sampai empat. Kalau ada Ibu lah kedua kali datang ke dunia, ala lain nama tu. Semua kita baru ke dunia kali ini. Berarti dunia ini adalah kampung baru kita. Wajar kalau banyak kita tidak tahu. Wajar kalau ada yang sase. Wajar kalau ada yang terperosot. Kenapa? Kampung baru. Ibu saya bertanya dulu. Ibu pernah ke Luxembourg? Australia? Belum. Kalau mau bawa ke situ, mau tinggal di tengah pasar tu pakai Ibu. Hilang angka. Papa lah pernah ke Hawaii, alun. Kalau mau tinggal di situ hilang angka. Kamu jangan. Jadi asalkan kampung baru, wajar tasasek. Luqmanul Hakim sebagai seorang hamba Allah yang namanya tertulis dalam Al-Quran pernah berkata, inna dunia bahrun amiyakun qad khafiya nasun katsirun. Dunia adalah lautan yang sangat dalam, sudah banyak manusia yang tenggelam dalam lautan itu. Sudahlah lawi pun barangnya barang baru dewa. Sehingga tidak masalah kalau banyak yang sase Pak. Firaun tersesat, Qarun terpeleset, Namrud hilang. Termasuklah Qarun, termasuklah Namrud gaya baru gini. Tersesat juga. Cuman masalahnya Pak, Bu, ada yang tidak tersesat, ada yang selamat. Kalau tersasik kesadualannya kan tak perlu Pak. Tapi ada yang selamat. Siapa sosok manusia yang selamat? Yang mendapatkan husnul khotimah. Pulau Pandan Jawa di tengah, di balik pulau Sadu. Lah lamo badannya di kanduang tanah dan jasunya bayi terkena tengah tujuh. Raso kailang orang nyopai. Kenapa? Selama hidup tangannya tak pernah mengganggu, langkahnya tak pernah salah. Itu orang yang sukses. Jadi dengan demikian, ada di dunia kurang sase, ada nanda sase. Kita merantau ke Palembang, awak belum pernah pergi ke situ le. Ada yang balik pulang balik, ada yang sampai berhasil di situ,
Awak panggillah kawan nan berhasil. Ternyata Pak, nan berhasil pergi ke Palembang, nyo cari aka dulu. Tak karena ada nyo kawan sabara rumah pernah tinggal di Palembang, nyo pergi ke rumah tuh. Udah kan pernah. Ajo kan pernah tinggal di Palembang, tak pernah. Abah suasana di sini, baca cerita lah juga. Giko. De rencana mau minggu buku buka pais ya diturik dan cakap turik sia nuka ko lamanya permo teleponnya sudah itu turik sia nuka ko lamanya permo teleponnya apa sah sebelah kemari alaponasi sebelah kemari terminal sebelah kemari dapat nyok kantongi alamat ketika dia berangkat ke Palembang tarang jalan nang kadituri sehingga dia tidak gampang sampai di Palembang. Apa ibu awak kasadu Allahnya sabalun ke dunia dulu lah baca tek lo alamai lah batanya nomor telepon ayo lu lebuya apa tuh selesai kasih awak batanya tentang Palembang kau orang yang pernah tahu tentang Palembang kasih awak batanya tentang dunia kepada sang yang tahu tentang dunia. Kalau tanya si anu, Pak, tanya je Pak, baduit dia terdunia Pak. Samanya di timur dulu je. Ibu kan tua pada badu ni abu, so sama sekali kau kemari ibu je. Maka tanyakanlah kepada sang yang gayung pasti bersambut, kau pasti berjaya dan jawaban itu pasti tidak akan masalah. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu betul bahaya duit dari dunia akan rancak untuk manusia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menempatkan manusia itu di bumi. Apa caranya? Catatlah nomor telepon, catatlah alamai, pelajari bahasa itu dan itu dikirimkan oleh Allah kepada kita berupa sebuah kitab namanya Al-Quranul Karim yang nuzul tanggal 3 Ramadan. Itu duduknya Pak Ibu, itulah mengaji seketek namanya itu, mengaji seketek. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, wak calian, hai Adam dan seluruh anak cucumu, turunlah ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Setelah kalian sampai di bumi nanti, aku akan datangkan petunjuk kepadamu. Baca hidup dan karanca. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan pernah takut, tidak akan pernah rusuh dan akan sukses di dalam kehidupan. Allah jamin itu. Itu dua-duanya ibu-ibu. Waman a'rada an zikri, sianan lari dari petunjukmu itu, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka kepada orang itu akan diberikan kehidupan yang penuh dengan kedangkalan. Bapak, Ibu hadirin, kita juga melihat ada teman-teman kita lah jaleh alame ndak jaleh baca redi ndak tentu nyo ngarengkang loh. Bang kau ngerengkangnya jabatannya tinggi, arato bandonya banyak. Akhirnya apa? Gagal. Mungkin pernah kita mendengar sebuah nama namanya Tolstoy, seorang kaya Rusia yang di waktu itu masih RRC. Hampir separuh Rusia itu miliknya, tapi matinya minum racun. Itu tidak kita inginkan Pak. Ndaknya awak mati sama je berkecek tadi. Kehilangan orang nanya awak baik. Semuanya merasa sedih. Ketika Ali bin Abi Thalib, jadilah kamu disambut dengan ketawa, dilepas dengan menangis. Di waktu awak lahir orang sanang, tapi waktu awak mati menangis orang sebaliknya. Jangan sampai orang disambut dengan ketawa, dilepas dengan ketawa. Pas awak mati, demujuana awak lah matinya. Bakal itu ada harapan tak hilang-hilang ayah buat lari. Jangan sampai begitu. Bapak dan Ibu, keburukan seseorang bukan saja dia yang merasakan buruknya, tapi anak dan cucunya juga merasakan kejahatan tangannya. Jangankan anak dan keturunan, juk kucing-kucing yang awak punya kadang merasa Pak. Itu yang lapak kucing maliang tu gitu. Kucing nama kena tapar Pak. Kena sifat je kucing tu Pak. Nah, oleh karena itu jalan keluar. Jalan keluarnya adalah hiduplah dengan Al-Quran. Makanya disebutkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu turun adalah sebagai petunjuk manusia, membedakan di dalam hidup.
awak kau dalam hidup sikap pandai jadi apa itu? Pandai membedakan. Membedakan apa? Membedakan for all, untuk segala hal. Mana di atas, mana di bawah, mana di suuk, mana di kidak, mana gadang, mana ketek, mana patut, mana mungkin, mana dulu, mana kemudian. Lah pandai membedakan tu, itu penting itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, siapa yang memberikan petunjuk itu kepada kita? Yang memberikan petunjuk adalah Al-Quranul Karim. Aikolah makanya lembaga kita orang Minangkabau, ABS SBK, semenjak dari saya suat. Ayo bana menjadi PR di orang gaek di masa Jobrado, anak-anak kau wajib pandai mengaji. Wajib dakik kepada Al-Quran. Awalnya adalah bisa mengaji, bisa membaca Al-Quran. Maka di Minangkabau kau setiap suku pasti ada surau. Surau suku nama seperti ini masih ada. Di Pariaman masih banyak surau suku, surau kesukuan masih banyak. Di situ anak awak diajar dakik dengan Quran. Ambawa apresiasi kegiatan nuzul Quran adu arah ke situ. Kita waktu bersama. Nah, Bapak Ibu, kalaulah dakik kepada Al-Quran, lah sering membaca Al-Quran, sembahyangnya lah murah bu. Kalau nyalah baca Quran, kalau sembahyang nyalah taat, aman cilok tu lah tak muas saja leh. Membiak barang kau lah tak muas saja leh. Kanan pula hormat saja. Sebab belum pernah ada dalam sejarah Pak maliang menyalang priman cilok sembahyang orang kadu, kan ada. Kan ada tak? Menyalang mencilok maliang kau sembahyang orang kadu, tak ada. Sebab kalau nyalah solat 2 rakaat tak jadi dia mencuri. Mari kita dekatkan anak kita kepada Al-Quran, ramaikan TPQ TPA awak balik. Kalau dulu surau, kini sudah digantikan posisinya oleh TPQ. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya yakin sesi Mas Haji awaklah visi misi rasa niat salam makasih. Mudah-mudahan anak cucu awak bisa dakik dengan Al-Quran, sebab awak mencari kini ada kesadaran menyeluruh, ada kesadaran menyeluruh di setiap lembaga pendidikan. Anak awak lah disuruh. Kau contoh anak awak mencatat kau, entah ditulis oleh doa. Tapi nanjale guru di sekolah lah menulis untuk nulis. Kadang entah cerita kancing nyowe. Atas serah lah. Setidaknya nyolah masuk dalam saji. Itu setidaknya. Judul itu judul cek. Tapi kau bukan tangan ibu. Kadang sabari, kadang tahan ditulis. Dawa lagi biarlah sementara. Awak kayak kata lebih boleh dulu. Awak arahkan anak awak kepada Al-Quran. Sebab kalau dakik kepada Quran itu syafi'an di ashabi, menolong orang dakik kayaknya. Kalau lah pandainya mengaji lah dakiknya ke Mas Haji, bekolah kuatnya tekanarnya Mas Haji boleh. Tapi kalau tidak awak arahan, awak akan sasaru aja nanti. Jadi Bapak dan Ibu, itulah kapakan baru Kakoto Panjang tiba di situ kamu aruh. Mengaji malam tak boleh panjang karena besok ada buruk. Mungkin itu disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Salah jangka, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.